Assalamualaikum guys, kali ini saya akan membahas tentang bolehkah akuarium ikan mas koki memakai dasaran dan hiasan. Nah, seperti yang kalian lihat guys, akuarium saya ini memakai dasaran dan hiasan ya guys, tidak polosan seperti pada umumnya ya guys. Nah, bolehkah demikian? Nah, karena banyak yang bilang memakai dasaran dan hiasan itu hanya akan menimbun kotoran dan penyakit guys, terutama dapat menimbulkan bom amonia. Apakah betul? Jawabannya betul guys, akan tetapi jika tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Nah, gimana cara merawat akuarium ikan mas koki yang pakai dasaran dan bebatuan ini? Yuk langsung kita simak guys tips-tips berikut. Ojo lali subscribe yuk guys, subscribe-mu semangatku. Oke, tips pertama yang kalian perlu tahu yaitu tidak semua pasir dan bebatuan atau hiasan itu cocok untuk akuarium ikan mas koki ya guys. Nah, tips untuk memilih pasirnya terlebih dahulu kalian harus tahu. Pilihlah pasir atau dasaran yang halus. Yang cocok itu pasir yang cenderung halus guys, seperti yang saya pakai ini, pasir silika atau pasir pantai bisa ya guys, pasir Bali juga bisa, pasir Malang pun sebenarnya bisa guys, tapi cari yang halus, jangan yang kasar. Kalau pakai dasaran bebatuan yang kecil-kecil itu guys, itu sebenarnya kurang cocok guys. Kenapa demikian? Dikarenakan kotoran banyak yang nyangkut tentunya kalau dasaran tidak menggunakan pasir yang cenderung halus. Kalau pakai yang pasir cenderung halus seperti ini guys, kotoran sama sekali tidak ada guys, bisa kalian lihat sendiri di akuarium saya. Mengapa demikian? Apakah kotoran terhisap semua oleh pompa? Nah, tentunya tidak guys, tentu ada kotoran yang tersisa, akan tetapi dia tidak menyelinap guys atau tersangkut guys, dikarenakan dasaran pasirnya halus, dan nanti kotoran tersebut akan dimakan dan dimutahkan kembali oleh koki, sehingga kotoran itu hancur larut ke dalam air dan ke filter nantinya guys. Gitu untuk tips yang kedua guys. Yang kedua itu memilih hiasan atau bebatuan ya guys. Seperti yang kalian lihat, saya ini menggunakan batu untuk fondasi itu ya guys, batu kali. Mengapa saya memilih ini? Karena permukaannya itu cenderung halus guys, maksudnya bentuknya jangan memilih yang terlalu runcing atau kasar, itu karena dapat melukai ikan mas koki itu tersendiri guys. Karena kalian tahu guys, ikan mas koki itu sangat usil sekali ya guys. Saya pernah sebelumnya pakai batu pasir, itu kan bentuknya kasar guys sama agak runcing. Nah, itu ikan malah pada luka guys, sisipnya pada terkelupas, dan kemudian saya ganti dengan batu ini yang lebih halus. Tentunya pilihlah bentuk dan permukaan yang lebih halus. Untuk selanjutnya kalian pilih tanaman yang cocok juga guys. Kalau saya ini menggunakan tanaman asli ya, bukan plastik. Ini tanaman kadaka, tentunya yang tahan, tidak menggunakan substrat ataupun menggunakan perawatan tertentu seperti CO2 ya guys. Tentunya ini bertahan lumayan lah gitu. Kalau kalian mau pakai tanaman plastik pun boleh-boleh aja guys, disesuaikan lagi ya dengan teksturnya itu tadi. Jangan pilih yang terlalu runcing-runcing dan kasar, dan jangan terlalu banyak juga. Oke guys. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menaruh hiasan atau batuan ya guys. Seperti yang kalian lihat,
simpel saja guys untuk menaruh dekorasinya. Kalau terlalu banyak itu malah akan menjadi sarang untuk kotoran nyangkut. Ikan juga suka usil, biasanya suka itu guys, menyelinap ke sela-sela hiasan kalian. Makanya dibuat sesimpel mungkin dan jangan terlalu banyak guys. Oke, untuk tips berikutnya bagaimana cara merawatnya ya guys. Kalau tadi kan bagaimana tips memilih dasaran dan hiasannya, kali ini tips bagaimana cara merawatnya. Oke, yang pertama tentunya kalian harus rutin mencuci filter mekaniknya guys. Ya, kalian harus rutin membersihkan kapas filternya itu, karena di sana tentunya kotoran ikan numpuk di kapas filter itu guys. Kalian rutin minimal cuci seminggu 2 kali lah guys, agar kotoran bersih maksimal. Yang kedua lakukan WC secara rutin guys. WC atau water change atau penggantian air guys. Kalian tidak perlu mengganti air 100% atau ganti kuras total, nggak perlu guys. Kalian cuma perlu 30% atau 50% saja, seminggu sekali atau 2 minggu sekali guys, biar air tetap terjaga. Yang ketiga, menyipon pasir. Nah, kalian ini perlu untuk menyipon pasir atau membersihkan pasirnya guys, terutama di sela-sela batu hiasan itu. Kalian tinggal sipon pas bebarengan dengan WC atau water change. Nah, buka batuannya, kemudian kalian sipon, bersihkan kotoran yang nyangkut ya guys, sembari menata kembali. Biasanya koki itu usil guys, suka memberantakan pasirnya guys. Jadi kalian sekalian merapikan pasirnya. Oke guys. Yang keempat yaitu jangan terlalu berlebihan memberi makan ikan kalian guys, atau terlalu banyak. Sering memberi makan boleh-boleh saja guys, akan tetapi sedikit demi sedikit, tidak boleh langsung terlalu banyak guys, karena itu mempengaruhi kotoran ikan. Semakin kalian memberi banyak makanan ke ikan, semakin banyak pula kotorannya guys. Apalagi makanan, kalau kalian yang memberinya terlalu banyak, biasanya ada sisa-sisa dari pakannya itu guys. Itu juga nanti bisa membuat bom amonia ya guys. Berikan makanan secukupnya saja, sehari 2 kali nggak masalah, atau kalau mau sering 5 kali 8 kali juga nggak masalah. Yang penting dalam porsi sedikit demi sedikit. Yang terakhir, jangan sampai overpopulasi. Diusahakan akuarium kalian jangan sampai overpopulasi ya guys. Meskipun akuarium saya ini tergolong overpopulasi guys, karena akuarium saya berdimensi 110 x 40 x 45, yang idealnya hanya boleh diisi 7, maksimal 8 lah. Dan ini saya isi 8 ekor ya guys, termasuk overpopulasi. Nah, kalian kalau bisa jangan sampai ya guys. Jangan dicontoh. Bagaimana untuk menghitung kapasitas tank yang idealnya itu diisi berapa ekor? Nah, kalian tinggal hitung volume akuarium kalian ya guys. Caranya gampang guys. Sebagai contoh, akuarium saya 110 x 40 x 45, itu ditemukan volume airnya itu sekitar 198 liter. Dan ikan mas koki itu cara kasarnya itu membutuhkan 30 liter per ekor, jadi tinggal 198 dibagi 30 dan ketemunya 7 ya guys. Jadi idealnya untuk akuarium saya ini 7 ekor.
Untuk 30 liter per ekor itu diperuntukkan untuk ikan mas koki yang udah dewasa, yang udah gede, yang udah jumbo ya guys ya. Kalau untuk ikan saya ini masih ukuran sedang ya guys, makanya saya berani mengisi lebih dari idealnya. Oke, itu saja tips dari saya. Intinya yaitu boleh memelihara ikan mas koki dengan pakai dasaran atau dekorasi sesuai selera ya guys. Yang penting tahu bagaimana cara merawatnya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.